Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan juga cobaan. Kadang kita merasa seolah-olah kita sendirian atau bahkan merasa jauh dari kasih Allah. Tetapi dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 kita mendapatkan penguatan yang luar biasa. Paulus menulis, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Apa arti kata-kata ini bagi kita? Ini adalah jaminan yang sangat kuat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kesulitan, kehilangan, atau rasa sakit, kasih Allah tetap bersama kita. Ini adalah kasih yang tidak bersyarat dan tidak terpengaruh oleh apapun. Kasih Allah tidak pernah berubah. Bahkan ketika kita merasa dunia ini tidak adil atau penuh tekanan, kita mungkin merasa putus asa, tetapi kasih Allah tetap ada, terus mengalir dalam hidup kita, memberi kita kekuatan untuk bertahan. Namun kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus sempurna untuk menerima kasih Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa kasih Allah hanya untuk orang-orang yang selalu benar dan taat. Tapi kenyataannya kasih Allah tidak bergantung pada kesempurnaan kita. Kasih Allah hadir dalam setiap keadaan kita, baik ketika kita berhasil maupun ketika kita gagal. Bahkan dalam kelemahan kita, kasih Allah lebih besar daripada segala keterbatasan kita. Sama seperti anak-anak yang menerima kasih orang tua mereka tanpa syarat, kita juga dipanggil untuk menerima kasih Allah yang tak terbatas ini. Kita tidak perlu menunggu untuk menjadi baik atau lebih layak untuk merasakannya. Kasih Allah adalah anugerah yang diberikan tanpa syarat. Ini adalah kasih yang tidak dapat dicari atau dibayar dengan apapun. Ini adalah kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Saudara, mari kita renungkan lebih dalam tentang betapa besar kasih Allah itu. Dalam Roma pasal 8 ayat 39 dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Mungkin ada saat-saat kita merasa dihukum karena dosa-dosa kita atau merasa tidak layak menerima kasih Tuhan. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah. Bahkan dalam dosa kita, Allah tetap mengasihi kita. Kasih-Nya adalah anugerah yang menyelamatkan kita, meskipun kita tidak pantas menerimanya. Kita juga diingatkan bahwa kasih Allah ini bukan hanya untuk menikmati secara pribadi, tetapi juga untuk kita bagikan bagi orang lain. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ini adalah panggilan yang jelas untuk hidup bukan hanya dalam kasih Allah, tetapi juga untuk menyebarkannya kepada dunia di sekitar kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih ini kepada orang lain? Mungkin itu dengan memberi perhatian, dengan mendengarkan, dengan memberikan pertolongan, atau hanya dengan menunjukkan kebaikan dan pengertian. Hidup dalam kasih Allah berarti membiarkan kasih-Nya membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Kasih Allah memberi kita perspektif yang berbeda tentang dunia. Ketika kita mengalami tantangan, kita tidak melawan sendirian. Ketika kita merasa lemah, kita tahu bahwa kasih Allah memberi kekuatan bagi kita. Dan ketika kita jatuh, kasih Allah mengangkat kita kembali. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah kita benar-benar menerima kasih Allah dalam kehidupan kita? Atau adakah dari kita masih berjuang untuk merasa layak supaya kita bisa menerimanya? Apakah kita telah berbagi kasih-Nya dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan atau kesepian? Mari kita hidup dengan penuh kesadaran akan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap langkah hidup kita, marilah kita biarkan kasih-Nya mengarahkan kita untuk mengasihi sesama. Bahkan dalam dunia yang sering kali penuh dengan kebencian dan ketidakadilan, kasih Allah adalah kekuatan yang tidak terbatas, yang selalu ada untuk kita terlepas dari apapun yang terjadi pada dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terukur. Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami merasa tidak layak, ajari kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari dan untuk membagikan kasih-Mu kepada sesama kami.
Kami percaya bahwa dalam kasih-Mu kami dapat mengatasi segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.